Indonesia dan seluruh dunia kini berjuang melawan COVID-19, di mana seluruh pemerintah di dunia ini melakukan banyak uji coba. Rusia melakukan uji coba klinis terhadap vaksin penyembuh corona. Negara Timur Tengah, Uni Emirat Arab juga demikian. Amerika juga sangat antusias karena negara Amerika sangat tertinggi di dunia dalam penderita COVID-19. Indonesia sendiri sudah tembus angka 130.000 orang. Namun tetap kita harus optimis bahwa COVID-19 bisa dilawan. Kita tersambung dengan salah satu warga di Kota Ambon, yaitu Ibu Susan Salmon, di mana dia akan menceritakan bagaimana dirinya bisa sembuh dari COVID yang membahayakan ini. Kita langsung saja bertanya dengan Ibu Susan Salmon. Selamat siang Bu Susan. Iya, selamat siang Pak. Iya, nih kami mendengar kami dari EZTV mendengar bahwa Ibu bisa sembuh dari COVID-19. Bisa ceritakan Bu, awal mulanya Ibu di karantina di rumah sakit dan bagaimana bisa sembuh? Iya, jadi awal cerita saya bisa dikategorikan sebagai pasien COVID, itu awal ceritanya saya kan dalam posisi mau melahirkan. Nah, jadi itu tepatnya bulan Juni tanggal 22. Nah, jadi saya itu lakukan rapid test di Rumah Sakit Otokwik Ambon. Ternyata saya punya hasil rapid di Rumah Sakit Otokwik Ambon itu, hasil rapid saya itu reaktif. Jadinya saya harus dianjurkan ke Rumah Sakit Ambon. Nah, setibanya saya di Rumah Sakit Ambon, saya ambil tindakan untuk proses operasi karena saat itu saya sudah kontraksi. Pemeriksaannya sudah pembukaan 2, jadi saya melakukan operasi secara sesar. Nah, terus setelah selesai melakukan operasi sesar, 2 hari kemudian saya di ruang pemulihan. Ruang pemulihan itu sekitar 2 hari, terus kita di swab. Nah, saya di swab itu, yang anehnya gini, waktu saya di swab itu tanpa sepengetahuan saya punya suami. Suami saya sudah selesai di swab dulu, baru suami saya itu dipanggil oleh suster untuk tanda tangan. Nah, makanya pas ketahuan hasil positifnya itu kan hasilnya keluar itu hari Minggu malam. Katanya itu nanti 5 hari baru keluar. Padahal hari Minggu malam itu kita ada 5 orang, hasil swabnya itu sudah keluar, terus 4 orang disuruh pulang. 4 orang saat itu disuruh pulang, tapi suami saya itu dipanggil oleh suster. Ini sebelum persalinan atau sesudah persalinan Bu Susan? Sesudah persalinan. Sudah melahirkan. Sesudah persalinan. Terus suami saya dipanggil sama suster, terus dibilang ke suster bilang ke suami saya, terus ada dokternya juga bilang gini, Pak maaf, istrinya itu hasil swabnya itu positif. Terus suami saya kan kayak, loh kok bisa istri saya positif? Maksudnya hasil labnya itu mana? Terus kalau dikategorikan istri saya positif itu berarti dia positifnya itu karena apa? Terus dokternya bilang gini, saya nggak tahu dokternya siapa, yang tahu itu suami saya. Terus dibilangnya dari lendir, infeksinya dari lendir. Kita kan sempat berontak malam itu. Tapi Bu Susan pada waktu itu flu ya? Flu atau ada sakit batuk? Enggak flu? Enggak ada. Oh, enggak ada flu. Enggak ada. Saya masuknya kondisinya fit, oke. Sehat-sehat aja. Iya, cuman karena kontraksi itu, kan saya agak lemas. Betul. Ya kan? Pasti ibu-ibu orang hamil juga kalau kontraksi pasti kan mereka lemas, toh. Betul. Makanya setelah selesai itu kan nggak terima baik saya, suami saya juga nggak terima baik. Terus orang dari bagian isolasi itu sudah mau datang, mau ngambil saya untuk dipindahkan ke ruang isolasi. Nah, tapi suami saya langsung bilangnya gini, nggak bisa, nanti mungkin keluarganya mau naik, jadi mereka nggak berani karena malam itu saya sempat berontak. Karena saya bilang ke mereka, saya minta itu saya punya hasil lab. Hasil lab murni, karena malam itu mereka hanya kasih tunjuk lewat WA, lewat telepon. Terus besok paginya, sebenarnya saya kesal sih, saya marah sekali. Besok paginya itu, saya bilang bahwa saya punya suami, saya mau pulang, saya nggak mau tahu, saya mau pulang. Dan yang paling lucunya, anak saya di swab itu hasilnya negatif.
Kan lucu. Iya. Mamanya positif, anaknya kan negatif, kan lucu sekali. Papanya juga negatif juga kan papanya kan? Iya, iya. aneh. Suami saya juga negatif. Padahal kan kita kan tiap hari kan Iya, ada satu rumah. Iya. Malah satu tempat tidur malah dengan suami kan Bu ya? Iya, benar. Terus suami saya pergi pengurusan semuanya, minta hasil lab. Saya bilang saya mau pulang. Jadi saat itu saya sudah siap-siap semuanya untuk saya mau pulang. Tapi suami saya pergi ke bagian administrasi, minta saya punya hasil lab. Padahal saat itu mereka nggak kasih saya punya hasil lab. Di lain saya berpikir, oh iya saya bisa pulang. Padahal itu yang datang itu bukan hasil lab, yang datang itu hanya sebuah surat pernyataan yang menyatakan kalau saya itu positif COVID. Itu berapa lama surat pernyataan sama hasil waktu dites itu, jarak waktunya itu? Jaraknya ya itu cuman suami saya pergi datang bilang. Enggak, Ibu Susan sama surat pernyataannya kan Ibu Susan kan dites swab. Nah itu tiba-tiba datang surat itu berapa lama jarak antara dites swab sama surat pernyataan tadi? Enggak Pak, surat pernyataan itu langsung dibikin hari itu juga. Hari Senin itu langsung dibuatkan sama mereka di Rumah Sakit Tausi Ambon. Hanya dalam waktu mungkin sekitar beberapa menit kemudian ada surat gitu? Iya, kan aneh. Langsung datang suratnya, saya bilang susternya yang bawa ke saya langsung saya bilang, loh mana hasil labnya, saya enggak butuh surat pernyataan, yang saya butuh itu hasil lab. Terus dia bilang, mereka pada panik semuanya karena saya sempat marah-marah, jadi langsung susternya telepon ke bagian administrasi, Bu orangnya ini pada marah-marah, orangnya minta untuk hasil labnya gitu. Saya bilang kalau nggak kasih saya hasil lab, saya keluar, saya nggak mau tahu karena saya nggak positif COVID. Orang saya tubuh baik-baik, saya nggak batuk, saya nggak flu gitu. Terus mereka bilang ke saya, Ibu mungkin Ibu masuk kategori OTG loh. OTG itu kalian paham nggak orang OTG? Masa saya nggak apa-apa, masa saya harus dikategorikan pasien COVID, lalu anak saya itu waktu di swab hasilnya itu negatif, kan nggak masuk di akal. Pas mereka tidak mampu karena hari itu saya sudah ribut. Mereka telepon, saya punya suami, mereka telepon dokter saya, dokter Erwin itu. Hari itu dokternya datang karena saya sudah sempat ribut-ribut. Suami saya lagi pengurusan administrasi untuk anak saya pulang. Terus mama saya, kebetulan saya kan ada, terus saya langsung kasih tahu saya kalau dokternya ada di bawah, saya punya dokter yang tangani saya. Saya turun. Pada saat itu suami saya lagi ngomong sama dokter, saya bilang saya nggak mau, saya datang, saya bilang saya mau ngomong sama dokter saya. Terus mereka bilang ke saya gini, bentar Bu, sebentar, nanti suaminya aja dulu. Kan saya jadi marah. Iya betul. Saya nggak sakit, kok saya ditahan gitu. Terus saya langsung karena saya sudah ngamuk, dokter suruh Satpol PP sama security manggil saya. Terus saya turun, saya ngomong sama dokter, saya bilang, Dok, saya ini loh nggak positif COVID. Orang saya baik-baik, enggak Bu, mungkin Ibu masuk dari OTG. Lendir Ibu, lendir saya kenapa selama saya masuk di sini? Saya enggak batuk, saya enggak apa-apa. Gitu. Terus dokter juga bilang, sudah Bu, masuk aja, ikut aja. Kalau Ibu nggak masuk, kan nanti Ibu punya anak-anak, semuanya nanti terkena COVID, terdampak ribut loh. Saya bilang, loh, sedangkan saya punya anak bayi aja hasil swabnya negatif. Kalau dibilang saya positif, berarti anak saya kan negatif. Yang baru dilahirkan juga ikut di tes swab juga itu Bu, sama rumah sakit. Oke. Lanjut terus Bu. Terus langsung dokternya nggak bisa. Seakan-akan kayak saya juga nggak paham ya. Mereka akhirnya dokter saya juga, ya sudah Bu, ikut aja. Saya bilang, Dok, gini aja. Dokter kasih saya waktu 3 hari. Kalau memang saya positif COVID, saya pulang. Saya serahkan diri saya ke rumah sakit. Kalau enggak, saya nggak akan naik. Malah dokter saya nggak bisa terima tantangan. Malah dia menakuti saya kan. Nanti kalau misalnya ibu pulang ke rumah, terus nanti tiba-tiba gugus datang ke ibu. Terus kan nanti kasihan ibu punya anak. Saya artinya saya mikir ya juga, maksudnya saya punya anak-anak, punya psikologi untuk keluarga saya, tapi posisinya saya ini kan nggak COVID. Iya betul. Udahlah, saya ikut aja, ikut keadaan aja. Saya bilang sudah, saya masuk aja, tapi memang dengan berat hati, dengan menangis saya bilang, oh Tuhan,
Udah saya terima aja, saya masuk aja, enggak apa-apa. Supaya mungkin itu saya bisa tahu. Ya sudah, pas anak saya sudah pulang, saya langsung dipindahkan ke ruangan isolasi. Saya masuk ke ruangan isolasi itu, saya lihat pasiennya. Berapa orang itu di ruang isolasi itu, Bu? Ada berapa ya? 2, 4, 8, 16. 16 orang digabung di dalam satu ruangan tuh, ruang isolasi itu, Bu? Iya, di bangsal. Kita di bangsal, tepatnya lantai 2. Pas saya masuk itu, dan kita disuruh pakai masker semuanya, jaga jarak. Saya di situ, saya diisolasi mungkin sekitar 2 mingguan. 14 hari itu, Bu ya? Iya, 14 hari pas saya langsung pulang. Jadi saya masuk di situ, besoknya mereka, Bu, ini mulai terapi obat. Terapi obat. Saya langsung bilang, loh, kok sakit? Kok saya enggak sakit? Kok saya harus minum obat klorofil? Oh, klorofil ya? Iya. Kan sebenarnya saya lihat rata-rata orang semuanya di situ, yang saya lihat, setiap orang yang minum obat itu pasti mereka mengeluh. Jantung berdebar. Pusing. Ya. Rambut rontok katanya, Bu. Rambutnya rontok. Itu ibu-ibu usai persalinan semua yang di 16 orang di bangsal itu, Bu? Ada yang beda-beda penyakit. Iya. Sebenarnya mereka tidak ada penyakit, Pak. Rata-rata di situ ada yang bidan. Katanya waktu mereka di swab itu jadi campur ya. Positif, iya campur. Ada orang melahirkan, tapi tidak ada yang sakit berat, tidak ada. Waktu dikasih obat saya bilang, loh, kok saya tidak sakit? Ini kan masih sama operasi, ngapain saya harus minum obat itu? Pagi itu klorofilnya 2, malam 2, siangnya juga 2. Jadi 6, sehari 6 klorofil tuh. Iya, di dalam obat itu kan ada 7. Jadi pagi itu ada 7 obat yang harus diselesaikan. Iya, gila. Terus terang jujur saja, selama 5 hari saya karantina itu saya tidak terapi obatnya. Ini saya jujur aja. Jadi setiap keluarga saya ngambil saya pakaian kotor, saya taruh obatnya, saya suruh keluarga saya simpan obatnya biar itu jadi barang bukti aja. Saya tidak sakit, saya cuma operasi. Tapi kenapa saya harus minum obat segini? Padahal rata-rata semua orang yang di situ minum sampai ada yang ibu pasien satunya yang dikategorikan OTG itu, beliau juga minum klorofil langsung muntah pusing, langsung sempat diinfus. Saya tidak tahu di daerah luar, tapi kalau bagi saya pribadi OTG itu mungkin tidak ada, kalau saya mau bilang kayak gitu. Jadi kesannya dipaksakan karena memang hasil lab tidak keluar ya, dari 16 orang yang di bangsal itu semua hasil lab tidak keluar ya. Dan biaya swab itu berapa itu, Bu? Swab yang dihalusi itu, Bu, yang Ibu lakukan? Itu saya punya biaya swab itu tidak dibayar, mungkin karena saya punya BPJS kan. Cuman yang lucunya gini ya. Saya herannya BPJS saya kan dibayar sama suami, tapi kok tiba-tiba waktu suami saya mau pengurusan saya punya biaya administrasi, terus dibilangnya ada denda. Waktu kita ke BPJS, suami saya tanya ke BPJS, kan aneh. Waktu kalau memang saya mau masuk pindah BPJS ke suami saya, otomatis kan pasti kan terlihat saya punya denda semuanya. Hari itu kan tidak. Setahu saya tuh tes swab itu tidak ditanggung sama BPJS, Ibu. Setahu saya ya. Iya. Makanya mungkin ada bunyi denda tadi itu mungkin. Akhirnya saya disuruh dibayarkan denda. Seberapa, Bu? Denda. Berapa besar? Ya? Berapa besar denda tersebut? 1.879.000. Oh, berarti itu ya. 900. Berarti itu alias biaya swab sebenarnya, Bu ya, 1.870.000 itu, Bu ya. Iya, herannya terus BPJS saya itu dikemanakan. Iya. Dan memang bulan dipotong dari gaji suami saya itu dikemanakan aja uang. Memang tidak tercover. Waktu suami saya pergi tanya ke BPJS-nya malah arahkan saya suami untuk telepon ada pegawai BPJS-nya. Malah saya sempat adu mulut juga sama dia. Karena kan aneh. Waktu saya melahirkan tahun kemarin tidak ada persoalan seperti begini. Kok masa
tiba-tiba saya melahirkan tahun ini, persoalannya seperti gini, ada denda yang harus saya bayarkan. Iya, gitu. iya. Terus setelah 5 hari saya karantina, saya tidak minum itu obat. Hari ke-6, hari ke-6 itu saya di swab lagi. Jadi kita swabnya itu 2 kali. 2 kali, ya. Jadi hari Senin swabnya 1 kali, hari Selasa swabnya 1 kali. Terus hasilnya itu didengar itu nanti hari Senin Selasa juga. Pas itu tepatnya saya 2 minggu. Nah, kita itu saat itu di swab itu kita ada 13 orang. Nah, sebenarnya gini, lucunya waktu saya di swab itu saya tidak minum obat yang dari rumah sakit, tapi saya hanya bermodalkan minyak kayu putih, air garam, sama apa? Shopee. Minuman tradisional Ambon, Oh, Shopee. oke. Itu. Saya hanya bermodalkan itu saja. Jadi pas waktu saya mau di swab itu, saya cepat-cepat ke kamar mandi untuk kumur-kumur air garam, selesai terus saya hirup minyak kayu putih, saya minum minyak kayu putih, terus terakhir saya langsung minum Shopee itu. Berapa kali sehari itu Bu menghirup kayu putih sama Shopee? Kalau menghirup minyak kayu putih itu setiap hari. Setiap hari. Setiap hari itu saya hirup minyak kayu putih. Setiap jam kali mungkin itu Bu? Iya, pokoknya setiap saya duduk saya hirup minyak kayu putih. Setiap saya duduk saya hirup minyak kayu putih. Dan air garam dan Shopee-nya sehari berapa kali itu Bu? Kalau air garam itu setiap saya selesai gosok gigi, terus makan, mau tidur, itu pasti saya kumur-kumur air garam. Kalau Shopee itu pas saya mau di swab, baru saya minum Shopee-nya. Jadi tiap hari nggak minum Shopee? Enggak. Jadi saya minum Shopee-nya hanya pas saya mau di swab aja. Gitu. 1 sendok makan. Oh, 1 sendok makan Shopee. Iya. Okay. Setelah selesai itu hari Minggu ya. Iya, hari Minggu suster kasih tahu. Katanya kan ada suster di situ juga kan tanya. Gimana, kita punya hasil swabnya sudah keluar belum? Nah, terus dibilangnya hasil swabnya itu semuanya swab ulang. Oke. Saya nggak terima baik. Saya nggak terima baik. Maksudnya semuanya swab ulang. Tapi saya punya hati besar itu percaya kalau saya pasti pulang. Jualan ke orang belanja. Saya pasti pulang karena saya pikir loh, tidak mungkin masa dari 13 orang tidak ada satupun yang pulang. Hanya Ibu Susan aja yang pulang. Iya. Jadi pas hasil keluar itu hari Senin, saya kan ada ke kamar mandi, suster naik. Terus mereka tanya di situ. Terus susternya bilang yang pulang itu cuma Ibu Salmon. Dan sisanya itu positif. Pas saya keluar dari kamar mandi, orang-orang semuanya pada peluk saya. Bilang, Bu, Ibu pulang. Saya bilang, loh. Susternya bilang, ya Ibu, jangan berkemas dulu, tunggu dokternya datang dulu. Baru Ibu dengar. Saya bilang, oh iya. Saya bilang, puji Tuhan kalau memang saya pulang. Berarti alibi saya nggak minum obat itu juga, saya kan beralibi. Artinya orang-orang yang minum obat itu saja mereka bisa positif. Iya, nggak sembuh-sembuh. Iya kan? Sedangkan saya nggak minum, sembuh. saya bisa sembuh. Hasilnya bisa negatif. Karena mereka bilang yang paling tercepat itu saya. Karena rata-rata ada yang sampai 3 minggu, 1 bulan. Ada yang kurang 2 hari lagi nanti 1 bulan, begitu. Ibu Susan dipeluk sama mereka juga nggak takut juga ya Bu Susan ya? Nggak takut tertular, nggak takut ya karena nggak percaya dengan OTG tadi ya? Iya. Dan saya jujur aja selama saya di ruang isolasi, saya mau pakai masker itu jarang karena saya lihat orang-orang di situ rata-rata mereka semuanya nggak sakit. Tidak ada COVID, iya. Kita sebenarnya tidak sakit. Jadi di bangsal isolasi itu 16 orang itu Ibu Susan aja yang lepas masker atau semuanya lepas masker? Enggak, saya aja. Tapi kadang ada yang duduk di situ,
mereka kadang nggak pakai masker. Maskernya cuma digantung aja di Di dagu, ya. Iya, kan gini, kalau tiap hari kita pakai masker, iya. Terus kita juga butuh udara segar, iya kan? Iya, menghirup. Mengeluarkan udara, menghirup oksigen. Dengan udara. Lalu kalau ditutup, tiap hari pakai masker lagi mana? Iya, CO2 malah ya. Kita hirup, kita punya udara kotor lagi dong. Iya. Akhirnya hari itu saya pulang. Saya pulang dan memberikan tips ke mereka, ke 16 orang itu. Iya, saya bilang sebenarnya saya jujur saja, selama saya di sini saya tidak minum obat. Saya bilang sama mereka, selama 5 hari itu saya karantina, saya tidak minum obat. Kalaupun ada yang mau menghubungi saya punya bukti obat semuanya lengkap semuanya. Terima kasih Bu Susan atas informasinya. Semoga bisa berguna untuk masyarakat Indonesia bahwa obat-obat tradisional juga bisa mempengaruhi ya. Kalau di Bali ada terapi arak Bali. Di Makassar ada, di Kalimantan ada, dan di Ambon Shopee juga bisa menjadi terapi yang sangat bagus. Terima kasih atas bincang-bincang kita Bu Susan, semoga berguna untuk masyarakat Indonesia. Ya. Oke, demikian bincang-bincang kita dengan Ibu Susan Salmon, salah satu orang yang tersuspek COVID-19, namun beliau bisa sembuh. Dan semoga informasi yang diberikan Ibu Susan bisa ditularkan ke masyarakat lain bahwa dengan terapi obat-obat tradisional seperti menghirup kayu putih, kumur-kumur air garam, dan 1 sendok Shopee saat sebelum swab juga bisa mempengaruhi alat tersebut bahwa dia bebas dari COVID-19. Demikian, saya Muhammad Gunawan Abdillah undur diri. Salam Indonesia.